Usaha kecil menengah atau UMKM Koharu adalah sebuah usaha kecil yang bergerak dalam bidang supplier sayuran, edukasi pertanian, dan produksi jamur tiram yang berdiri sejak tahun 2013. Usaha ini beralamat di Kampung Pamoyanan, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sebagai sebuah sentra edukasi pertanian, UKM Koharu menjadi tempat pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, dan anak-anak yang ingin tahu dan mendalami dunia pertanian. Sebagai sebuah sentra kegiatan usaha, selain membudidayakan jamur, Koharu juga melakukan pengiriman sayuran segar dan daging sapi ke rumah sakit dan perusahaan catering, juga pengelola usaha percetakan dan desain. Rastagil Channel bekerja sama dengan MK Pro Event Organizer, mendapat kesempatan untuk mengunjungi UKM Koharu dan melihat langsung sentra pembudidayaan jamur tiram. Pada perjalanan kali ini, selain bersama Black Area, tim juga dibantu oleh Baba L Channel, One NC Channel, Kuden Art Photo, KR Project, dan Amisur Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Babah L Channel. Sekarang hostnya dua dengan Nenggelis Teh Ami ya. Hai. Hari ini kita bukan kedatangan tamu, kita yang namu. Kita yang namu. Kita jalan-jalan ke Koharu. Koharu non? UKM Koharu. UKM Koharu. Yang beralamat di Di mana itu Teh? Kampung Loji Pamoyanan Desa Kampung Ciberem. Logi Pamoyanan. Sarongge ya, Pak? Sarongge Dengan Bapak Akang. Samsul Kohar. Bapak Akang, Saya Bapak manggilnya Akang apa? Kela. Mangga bode Koharu, mangga bode Kohar, mangga bode Akang Samsul, aja ya, mangga ada Bapak. Akang, mangga. Bapak aja deh. Ya, Pak Samsul, kita lagi pengen belajar nih, pengen belajar Main. banyak hal. Iya. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, share. sharing. Kang Koharu kan namanya juga sudah Koharu, berarti iya mah buah banget itu cita-cita usaha teh. Cerita sedikit sejarah. Sejarah lahirnya Koharu mungkin. Nah, itu boleh sejarah ini. Ya, kalau dari nama Koharu memang agak ke Jepang-Jepangan ya Kang ya. Oh, Jepang. Ya, Oh. gitu kan, emang agak ke Jepang-Jepangan. Karena memang dulu saya sempat lah istilahnya. Sekolah di sana? Bukan sekolah lah istilahnya, kuli lah bahasa kasarnya Oh, kuli gitu kuliah. kan. Nah, Kuliah. kuli gitu kan. Kuli di sana 3 tahun dulu di Jepang. Alhamdulillah. Saya dulu di pertanian juga tetap Ya. memang karena hobi dari kecil masuk sekolah SMA di Jepang di pertanian sampai sekarang pun saya pertanian. Jadi memang dari kecilnya sudah hobi pertanian. Pertanian. Asli memang lahir di tempat Lahir di sini pertanian ya. Pertanian itu mulai di pertanian itu saya masih ingat pengalaman pertama dulu pengen beli baju pramuka SD kelas 4 nggak punya duit disuruh nanam salada dulu Aduh. sama orang tua sampai Luar panen nanam biasa. salada dapat 5 kantong jadi uang 60.000 kan gede ya. Zaman 2000 zaman dulu berapa ya. ya? 2000 berapa berarti? Saya 9 berapa ya? Berarti saya kan lahir 90. Ya. 2001 ya. Oh, 2001-an kan 60.000 cukup pakai beli baju pramuka. Cukup. Seset kan? Saya pembina Oh pramuka jadi iya, tahu. bener ya kan. Dulu kan seperti itu. Dulu mulai Luar awalnya biasa. suka di pertanian itu gitu kan. Ya sampai sekarang. Nah, ketika pulang di Jepang, ya mungkin kita harus usaha juga ya. Jadi Terus, memang turunnya sudah pertanian. Gitu memang Teh Ami. suka tani dari dulu gitu kan. Setelah itu ya pulang dari Jepang, nama apa sih yang akan kita pakai? Pas saya dulu di Jepang dipanggil nama saya Samusuru Koharu gitu Ya. kan. Iya. Itu kan saya pakai yang Koharunya karena mengandung artinya yang cukup manis lah ibaratnya Apa gitu. tuh artinya? Koharu itu dari kanjiko atau kodomo yang artinya anak. Ya. Haru itu adalah musim semi. Oh, dua suku Ya, kata. yang disebutnya itu musim semi itu musimnya sakura. Ya. Mekar-mekarnya Musim sakura. mekar. Itu nama hoki ya. Mungkin gitu. Jadi namanya Koharu itu anak di musim semi. Jadi kan memang Indah istilahnya- memang. memang itu karena di musim semi tersebut waktu mekar-mekarnya sakura gitu kan. Modelnya gitu. Itu sih pertamanya gitu. Terus keunggulannya apa nih Pak yang perlu diketahui oleh publik dalam bidang ini? Nah, mau milih ieu gitu. Oh, kenapa di pertanian ya, Pak? Iya. Satu Khususnya jamur gitu. jamur satu Biar karena publik tahu kan gitu Pak. jadi memang apa ya disebutnya itu kenapa di pertanian karena satu memang dari hobi saya gitu kan. Ya, yang tadi kedua bisa. melimpah. Betul. Dan arti petani mungkin pernah dengar Iya. apa? Petani itu selalu selintas buat tukang tani. Tukang tani ya gitu Tapi kan. sebenarnya mah ahli tani nggak bisa disebut Padahal tukang. artinya itu oleh Presiden Soekarno Ya, apa petani itu tatanan pepelakan. apa? Saya lupa ya. Tatanan nasional. Oh.
Pertahanan Tatanan Nasional gitu kan, gitu kan. Itu singkatan ya Pak? Singkatan. Jadi Asal nama. saya kenapa emang istilahnya hobi gitu kan. Yang kedua memang mulia sih jadi petani itu Betul. mungkin. Iya. Ya dengar ya. Sahabat Jadi petani UMKM. memang banyak orang yang istilahnya kotor. Gitu kan petani itu. Ya, Tapi kan makan cangkangnya. Iya, seperti Tapi gitu betul, kan. sahabat UMKM, petani ini ya nyawanya terutama di Indonesia, kalau nggak ada petani dia Nah, maju, itu Pak. mungkin itu Salah mulia lah satu gitu. Salah ladang satunya gitu. yang cukup Ya. besar juga ya Pak ya. Jadi selain usaha itu memang beramal gitu. Ya, satunya itu, yang keduanya kenapa di jamur tiram satu, emang jamur tiram itu kan bahan bakunya melimpah dari limbah. Limbah non itu teh. Serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Asalnya iya, memang dari sampah gitu kan. Iya. Sampah serbuk gergaji itu kan, itu bahan bakunya itu. Yang kedua melimpah lah yang namanya serbuk gergaji di mana-mana gitu kan. Pasti ada. Yang kedua, Gesekan maksudnya? iya, yang gesekannya itu Oh. bekasnya itu. Jadi kan kalau dibuang, ya. kalau gergaji kayu ada apa ya? Bubuk ya. Nah, Serbuk ada serbuknya itu, serbuk. Ya. Bahasa kasarnya itulah air gaji gitu kan. Ya, taira gaji kata taira orang. gaji ya. Orang Sunda bilang mah, taira gaji. Nah, Tigra itu. gaji. Jadi guys, kalau misalkan ada di rumah yang punya tigra gaji itu jangan diduruk. Jangan dibuang. Iya, jangan diduruk. Nanti belajar sama Pak Umar kita ya di sini. Gitu. Yang kedua, pemasaran jamur itu relatif normal. Ketika pandemi pun lancar, Lancar ya. stabil. Harga Gitu gimana? kan. Harga stabil. Harga stabil. Gitu. Terus yang selanjutnya, jamur itu hampir sama dengan yang namanya daging ayam. Nah, Itu. Iya. Si jamur tiram tuh sama dengan daging ayam. teksturnya Ya, rasanya yang beda itu daging ayam itu terlalu banyak mengandung apa? lemak. Lemak. Sama. Jamur itu, sayuran itu yang mengandung Iya. protein. Nah, itu bedanya di sana. Dan daging ayam bisa dibuat apa? Jamur tiram pun diolah bisa. Sama. Iya. Tekniknya yang berbeda gitu Ya, kan. betul. Tuh yang selanjutnya, nanti setelah beres apa dipanen, itu kan ada limbah. Ya. Limbahnya bisa diolah. Limbahnya diolah di Heeh, sampah gitu kan. Ya. Jadi rupiah gitu. Iya. Pas Sampah jadi rupiah. emang kan pas ngolah nama baunya. Ya. Tapi ketika jadi rupiah nama wangi gitu kan. Sungguh. Iya, model gitu kan. Ya, benar Iya. benar gini Kang. Saya bukan pernah. Saya agak sering keluar daerah dan karena hobinya mau travel, itu semacam di Bali ada resto vegetarian. Nah, gitu itu. ya. Itu steak semuanya ternyata tampilannya steak ayam, Iya. steak sapi. Ternyata bahan dasarnya jamur tuh. Gitu. Eta. Apalagi sekarang kan ada yang lagi hits itu kaldu jamur ya. Nah, ya itu. Kita juga kan sekarang sudah kerjasama. Itu ada Oisto. Oh, iya. Mungkin ya bisa itu masalah merek silakan tuh Oisto. Ya. Iya. Itu kalau jamur kita juga udah mulai jualan. Oh. Produksinya mulai. di mana tuh? Produksi di Bogor, cuman kita ya, menyediakan bahan baku jamur tepungnya. Ya. Gitu. Kita yang nyuplainya Iya, gitu seperti ya Pak. itu. Kang kalau misalkan ya itu mah tadi cerita apa namanya? Iya. Cerita peluang Tentang manis. manis-manisnya. Iya, gitu. Pasti dah tidak semudah itu. Iya. Cuma ada perjuangan. Ya tantangannya Tantangannya seperti apa itu? Kesulitannya. ya banyak lah istilahnya riset-riset dari kegagalan. Iya. Enggak sampai satu kali berhasil. Karena gitu tidak kan. semudah itu. Iya. Saya pernah dikasih backlog urus katanya. Iya. Siram aja siram tiap Iya. hari. Buruk. Iya, bedanya itu kan istilahnya punten nih ya. Ya. Bukan ahli agama bukan non tapi pernah dengar juga kan? Iya harus Paman sesuai. roda dunia fa alaihi bil ilmi kan. Paman Pada roda akhirnya fa alaihi bil ilmi. Parudah huma, paidah huma. Gitu kan. Istilahnya di dunia ge aya ilmuna, di akhirat aya ilmuna. Dua nana. Yang ngurus jamur ge Aya aya ilmuna gitu kan. Nah, sama udah gitu. Benar, Jadi benar. istilahnya apa ya? Harus belajar gitu kan. Belajar ya. Ada beberapa tantangan banyak. Banyak. Satu ketika kita mengolah limbah yang salah Ya. gitu kan. Saya pikir teh dibikin we banyuran jadi we Jadi, gitu. gitu, ya. Jadi jamur tapi jamur racun. Iya gitu. Ada prosesnya itu dari awal sampai akhir itu bisa menghabiskan sampai 2 bulan. Dari mulai 0 sampai kita tumbuh jamur kulit itu 2 bulanan. Prosesnya teh Prosesnya itu luar biasa. itu lama gitu kan. Pertamanya itu biasanya kita yang paling beresiko itu di dalam inokulasi atau pembibitan. Karena harus serba steril semuanya gitu. Iya, iya. Kalau di pembibitan itu. Maaf nih Pak, kalau ini Bapak itu mulainya dari tahun? Saya pulang dari Jepang 2013. Oh, Sudah jadi lama, kan? maksudnya mulai di bidang ini itu Iya. langsung. Pokoknya saya 7 setelah tahun berarti ya. setelah pulang dari sana, saya itu jujur aja, nanti juga kalau misalkan ada teman-teman yang kan sekarang banyak ya, yang dari Jepang, Oh, iya, yang iya. kerja di Jepang pulang ke sini, ura-ura kayak gitu, Nah, punya ulang, mobil gitu kan, pas terakhir yang ulang gitu. Saya tuh cuma satu terinspirasi dulu ketika pulang dari Jepang. Ketika kita pulang dari sana untuk berfoya-foya,
Habislah uang kita. Betul. Punya ratusan juta Wah, berapa saya gitu. partos semua di Nah, model gitu. Saya berpikir ya udah, saya langsung pulang, itu cuman paling seminggu pun nggak di rumah. Ya, mulailah ini itu. Belajar gitu kan sedikit-sedikit, banyaklah jungkir baliknya ada. Memang di Jepangnya di pertanian juga. Pertanian sih. Di bidang apa tuh Jepang? Pertanian di bidang packing seperti tadi. Oh, Nah, memang terus sayur gitu memang kan. ngurus tani di Terus Jepangnya juga. memang di kebun juga Sanes gitu. balapannya. Sanes. Sanes. Jika non teh drive and non. Tokyo drive. Sanesnya Sanes. seperti gitu. Model gitu. Tantangan banyak. Ya. Kegagalan banyak, tapi kan kalau kita tidak punya itu tidak belajar. Iya. Di masa pandemi kumaha? Masa pandemi mungkin saya sistemnya berpikirnya seperti ini. Mungkin pernah ada yang bilang apa? Rumus SWOT kayak gitu, Ya. strength, Ya, weakness, ya, opportunity, ya. threat gitu kan. Ada peluang, Ada tantangan gitu ada kan ya. kesempatan, ada Nah, hambatan gitu kan. ya. Sama ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, di sana Dianalisis. Dianalisis juga. Ketika kita mempunyai tantangan, di situ pasti ada peluang. Ada peluang. Gitu. Peluang apa yang kita cari gitu kan. Nah, ketika pandemi kan Semua ketika collab. kan lockdown, PSBB gitu Ya. kan semua kan. Ya. Dengar kan semua Ya. mati gitu kan. Nyaris collab. Tapi ada peluang kecil tuh. Selalu ada. Kayak lihat ketika pandemi collab di Jakarta, Jabodetabek itu yang belanja ke pasar itu berkurang karena takut kan. Ya, takut. Apa yang kita ambil? Ya kita antarkan. Supply. Supply. Kita buka online 2000 pas waktu lockdown, waktu itu kita buka langsung online. Ya alhamdulillah. Dengan istilahnya intinya networking dengan orang-orang sana juga. Kita punya orang sana misalkan di Jakarta ada satu agen. Silaturahmi helanya. Silaturahmi dulu awalnya. Iya, Per setiap daerah punya satu agen. Kita kirim sayurannya ke sana. Langsung mereka sebar gitu. Jadi nyaris nyaris UMKM itu betul daya tahan bisnisnya luar biasa. Kalau skala makro itu collab. Gitu. Jadi sahabat UMKM jangan menyerah. Ini buktinya nih. Orang lain mah pandemi teh collab ya mau kalah ka order tinggal lobaan. Ya, gitu. Aduh, Makanya luar biasa. ketika kemarin dibuka new normal, Ya. ya mungkin saya yang agak tersisihkan. Oh, agak geser sedikit, tapi Ya. saya cari peluang lagi nih. Apa nih peluangnya lagi di Sekarang kan sayur udah gitu mulai kan. lagi ya Pak ya. Ya, peluang lagi di sayur ternyata ya semodel bantuan-bantuan di luar daerah itu kan yang mungkin Iya, bantuan yang pemerintah. dari Agnia pemerintah Ada juga pernah butuh. dengar bantuan Ewarung pemerintah 200.000 tuh Iya. sebulan. Ya Ewarong Kan di dalamnya itu wajib ada nabati, protein hewani gitu kan. gitu. Pas dilihat sayur dan buah juga wajib masuk. Supplier di situ Nah, masuk. gitu saya juga masuk ya cari-cari link lah. Sampai ya mungkin dapat link, Ya, katulah. kita kirim gitu. Oke Pak, untuk dukungan nih. Mm-mm. Dukungan seperti apa nih Pak yang mungkin ya buat memotivasi gitu Bapak bisa jadi seperti ini gitu Pak. Mungkin yang saya rasakan dari pemerintah sebenarnya subsidi itu sebenarnya bukan di pupuk. Punten ya kan, tapi Ya. saya nggak tahu petani yang lain Oh, gitu iya, kan. iya. Ini bagi yang saya Nggak apa-apa alami. kita sering. Jangan subsidi di pupuk, pembelian alat mesin apalah, itu tidak akan terserap pada petani-petani kecil. Cuma petani-petani besar aja yang dapat gitu Ya, kan. ya. Tapi kalau bisa subsidi panen. Ketika petani itu misalkan panen, Beli. modelnya dibeli itu oleh pemerintah dengan harga bersubsidi. Oke, jadi kita udah beres wawancarai Pak Koharu dan banyak banget manfaat yang bisa khususnya saya yang bisa saya rasain gitu kan. Balik lagi. Lanjut. Terima kasih sahabat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat UMKM, liputannya ditonton ya, disukai, dibagikan, loncengnya dibunyikan supaya bisa terus dapat update di Rastagio Channel.